La tanzuru ila siyami ahadin wala ila sholatihi walakinin zuru ila man idza hadasa sodako wa idza tumina adda wa idza asfa ay hamma bil maksiyah waro'a. Ini pelajaran tentang pengendalian diri. Artinya yang pertama, janganlah kalian melihat puasanya seseorang atau sholatnya seseorang, tetapi lihatlah orang-orang itu yang ketika berkata-kata yang keluar adalah kebenaran. Dan ketika diberi amanah, mereka menunaikan. Dan ketika mereka ingin melakukan maksiat, mereka menahan diri. Dari nasihat Khalifah Umar ini, yang pertama, untuk menetapkan kualitas seseorang, tidak bisa kita hanya melihat secara kuantitas aspek-aspek lahiriahnya saja. Di situ secara jelas disampaikan, jangan hanya melihat puasanya saja atau sholatnya saja. Karena kadang-kadang ada orang itu yang puasanya serius, sholatnya kelihatan serius, tetapi kelakuannya sehari-hari, perilaku-perilaku di luar sholat, di luar puasa, berkebalikan dengan semangatnya sholat maupun semangatnya puasa. Jadi pesannya Umar ini kepada kita adalah untuk kalau melihat seseorang itu jangan hanya lihat sholatnya atau puasanya. Khawatirnya kita tertipu, nanti kita anggap wah orang ini sholatnya sudah tekun, puasanya juga sudah rajin sekali, pasti orang baik. Nah, kalau hanya lihat itu kita bisa tertipu. Maka lihatlah pada aspek-aspek lain. Yang disarankan oleh Umar adalah cari orang, lihatlah, nilailah orang itu yang pertama saat dia bicara. Kalau dia bicara, itu yang diomongkan kebenaran atau kebohongan, atau mungkin dia melakukan manipulasi-manipulasi informasi dan lain sebagainya. Jadi yang pertama coba yang dia omongkan, jujur, benar, atau bohong atau salah. Yang kedua, lihat tanggung jawab dia. Kalau dia oleh Allah diberi amanat pekerjaan apa, posisi apa, atau jabatan apa, amanah atau tidak. Dia curang enggak? Dia korupsi enggak? Dia males enggak? Dia santai-santai enggak? Dan lain sebagainya. Nah, itu kan parameter dari amanah yang dia emban. Dan yang ketiga, itu ketika dia hamma bil maksiyah, jadi menginginkan kemaksiatan. Orang itu kan senantiasa dalam dirinya seringkali ada dorongan-dorongan, mungkin dari hawa nafsu, mungkin bisikan-bisikan setan untuk melakukan keburukan, kejelekan. Itu mampu ndak dia menahan diri? Nah ini, lupa gimana Pak? Untuk mendeteksi ada dorongan atau tidak, kalau kita bukan yang ngalami langsung, ya mungkin bisa dilihat dari lingkungannya. Loh, itu teman-temannya loh sudah melakukan hal yang sia-sia semua, dia saja yang enggak. Oh, yang lain sudah curang, dia sendiri yang enggak curang. Itu kan berarti menunjukkan orang yang mampu menahan diri. Jadi, apakah dia kalau ngomong lurus, apakah dia kalau diberi amanat bertanggung jawab, apakah dia mampu menahan diri. Ini yang lebih penting, yang kita jadikan parameter untuk menilai seseorang. Ini menurut
Khalifah Umar. Ini saya kira kalau yang ini mudah dipahami ya. Teman-teman tinggal mempraktekkannya biar tidak tertipu. Kadang-kadang kita itu tertipu dengan aspek-aspek lahiriah dan formalitas. Bukan berarti salah, tapi kadang-kadang kurang dalam kalau hanya melihat itu saja. Banyak loh orang yang sholatnya, rajinnya luar biasa, tapi juga korupsinya jalan terus. Banyak orang yang dulu mungkin tiap tahun umroh, tapi yang dia lakukan di tengah masyarakatnya isinya kezoliman-kezoliman, kecurangan-kecurangan misalnya. Maka biar tidak mudah tertipu, kalau menilai seseorang jangan hanya dari sholat dan puasanya. Baik, itu pelajaran pertama tentang pengendalian diri.